وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kita sehingga kita bisa ketemu lagi pada kesempatan pagi hari ini dalam rangkaian kita yaitu mempelajari agama kita, bil khusus kita masuk di kitab-kitab terkait dengan Dzulhijjah, kemudian kurban, kemudian haji umroh. Ini satu rangkaian ya. Makanya kenapa Dzulhijjah ini bulan yang istimewa, karena di dalamnya terkumpul banyak ibadah-ibadah yang merupakan ritualitas umat Islam, yaitu puasa, kurban, haji, umroh, dan seterusnya. Maka kita ketika mengetahui haji, maka inti dari haji adalah Arafah. Maka kita berkenalan dengan faedah hari Arafah, di mana ini karya dari Syekh Sholih Al-Munajjid. Beliau masih hidup. Beliau ini dulu orang teknik. Nah, kalau ada ustadz di Indonesia yang baru naik daun, ngomong salah dikritik, malah mencari-cari kesalahan yang kritik gitu. Jadi beliau ngomong, ini bukan saya sentimen sama ustadznya enggak ya. Jadi gini loh, siapapun yang kritik kita, siapapun yang menasihati kita, kalau itu benar, apa susahnya menerima gitu. Jadi ustadz yang itu ngomong kalau kemudian surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Nah, padahal Asy-Syu'ara itu artinya penyair. Pemusik itu beda lagi gitu. Dan nggak ada ulama satupun yang menerjemahkan Syu'ara itu pemusik. Sehingga yang harus kita pahami ketika ada yang mengkritik itu, gitu, harusnya lah ya, harusnya menerima, selesai. Karena emang nggak ada khilaf di situ, nggak ada khilafiah di situ, nggak ada satu ulama pun yang mengatakan itu surat pemusik gitu. Yaitu surat penyair, bukan pemusik gitu. Yang artinya penyair, bukan pemusik gitu. Nah, tapi malah Ustadz yang kritik malah dicari-cari kesalahannya, malah dibilang bahwasanya, oh yang kritik saya ini orang teknik. Sekolah di Saudi itu bukan sekolah agama, tapi sekolah teknik. Padahal dalam keilmuan agama itu nggak selalu kemudian pendidikan formal. Bisa jadi mulazamah. Jadi Ustadz yang kritik itu memang dia ke sana sekolah teknik, tapi beliau di sana mulazamah sama syekh-syekh di sana, gitu loh. Jadi keilmuannya juga dapat gitu. Tapi ya qadarullah itu namanya orang gitu. Sudah punya nama dikritik sama yang lebih kecil ya nggak mau. Maka Nabi mengingatkan tentang kesombongan. Hakikat sombong itu bukan kamu pakai baju bagus, bukan kamu pakai mobil bagus, bukan. Nabi mengingatkan sombong itu ada dua, yaitu batorul haq wa ghamdun nas. Kamu dikasih tahu yang benar kamu tolak, atau kamu remehkan orang karena orang itu nggak pangkatnya, jabatannya, status sosial nggak setinggi kamu. Jangan sampai ya kita seperti itu, karena sombong inilah yang mengeluarkan setan jin dari surga. Gitu. Jadi bukan karena setan bunuh setan, bukan karena setan bunuh manusia, bukan, tapi karena sombong. Sombong ini amal yang nggak kelihatan, gitu. Adanya di dalam hati, nggak kelihatan. Gitu. Adapun yang terlihat kayak misal pakai pakaian bagus dan seterusnya itu bukan kesombongan. Apa yang harus kita pahami adalah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nanti kalau kamu dinasihati orang dan jelas-jelas nyata itu benar, kamu tolak, bahkan kamu cari-cari kesalahannya, bahkan kamu cari latar belakangnya pendidikannya mau STM yang ada nih aku kan kiai, aku kan gus gitu kan, aku kan ustadz, gitu, ralepel gitu kan. Nah, maka yang harus kamu pahami tidak seperti itu cara main di dunia ya. Gitu. Karena kalau udah ngomongkan agama, ya maka kita harus hati-hati, serius, harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Nah, maka kembali ke materi, Syekh Sholih Al-Munajjid ini seorang sarjana teknik kimia yang kemudian beliau lebih mencintai yaitu agama, kemudian mendekat kepada agama, belajar dari Syekh Utsaimin dan para masyayikh di sana, kemudian beliau kemudian menjadi ulama karena beliau sudah pada meninggal mayoritas. Maka jangan lihat latar belakang dulu pernah jadi apa. Kalau kamu tahu Imam Masjid Haram namanya Syekh Yasir Ad-Dusari itu dulu tentara gitu. Tapi karena seneng dengan Quran maka beliau menghafal Quran dan jadi imam doktor. Kemudian kalau kamu tahu itu korek Pak udah dilali. Al-Afasi itu dia dulu penyanyi.
Tapi begitu dikritik sama orang suaramu bagus ya sih aku jadi penyanyi akhirnya jadi korek. Terus ada lagi saya jadi lupa Imam Haram lagi gitu. Dia dulu juga teknik gitu. Jadi apapun latar belakangnya kalau kemudian dia ke belajar agama dan kemudian memahami agama ya insya Allah kedudukannya juga kembali kepada apa yang dipelajari. Jadi nggak usah kemudian menghukumi yang enggak. Bahkan ketika kalian tahu yang namanya Fudail bin Iyad dulu itu begal nih. Nah, Fudail bin Iyad. Tapi kemudian menjadi ulama gitu karena bertaubat gitu. Jadi jangan kemudian digaduk-gaduk ya akhirnya malah ragaduk, akhirnya nyari-nyari kesalahan itu kurang tepat. Allah taala. Ya, 55 faedah hari Arafah karya Syekh Soleh Al-Munajjid. Semalam saya lihat sebuah reel gitu bagaimana seorang Syekh Soleh Fauzan Al Fauzan itu dipuji oleh banyak ulama dan bahkan bukan cuma ulama yang satu pemikiran dengan Syekh Fauzan, bahkan ulama-ulama yang beda pemikiran juga memuji gitu. Makanya ketika kita belajar buku atau kitab yang ditulis oleh seorang ulama itu sebuah keberkahan yang luar biasa. Itu sebuah rahmat yang luar biasa. Karena ya kamu akan menemukan hal-hal yang mungkin nggak akan pernah kamu dapatkan dari kitab orang-orang biasa, yang nulis orang-orang biasa. Oh, biasa itu kadang belajar ngalor ngidul ngetan ngulon ujung-ujungnya jadi novel gitu loh. Tapi kalau ulama enggak. Ulama itu nulisnya singkat, padat, jelas gitu kan. Maka pentingnya mencari faedah-faedah dari para ulama itu agar kemudian kita menjadikan hidup kita itu lebih berharga, bernilai gitu. Dan kalau bisa tuh kalau baca tuh kitab-kitab ulama gitu. Jangan membaca kitab-kitab yang enggak penting kayak misal novel, kayak misal cerita-cerita fiksi, cerpen itu nggak perlu ya, koran nggak usah baca kitab-kitab para ulama gitu kan agar kemudian kita tuh di atas hidayah ala nuri minallah. Nah, kebetulan diterjemahkan oleh Ustaz Abu Salma Muhammad. Pengantarnya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat beliau dan keluarga beliau. Semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi pembukaan yang umum ya. Dalam rangka turut andil menyebarkan ilmu yang bermanfaat, terutama di momen yang penuh dengan keutamaan dan fadilah, yaitu hari Arafah, yang disebutkan para ulama sebagai salah satu hari terbaik di dunia. Jadi ingat-ingat ya, hari terbaik di dunia itu adalah hari Arafah, kalau siangnya. Kalau malamnya, Lailatul Qadar. Kemudian kalau tempat terbaik di dunia untuk berdoa itu ya Bukit Arafah gitu, atau Padang Arafah. Ya. Ke sana pas hari haji. Makanya kalau kamu nanti ke sana itu dari ba'da zuhur sampai apa namanya sebelum maghrib kita diminta untuk banyak-banyak berdoa. Makanya kamu nanti kalau naik haji bawa buku doa yang banyak gitu loh. Jangan bawa HP, bukunya. Karena kalau kamu bawa HP, awalnya dongo khusuk setengah jam. Begitu masuk ke 1 jam, terus males buka HP nonton WA gitu kan. Bukan nonton WA nonton YouTube gitu kan. Sia-sia. Padahal haji sekarang antrinya udah 39 tahun. Makanya saya selalu katakan kepada kalian khususnya yang masih muda, ya mumpung masih muda, mumpung belum punya beban apa-apa, kumpul-kumpulkanlah duit itu, gitu kan. Kemudian kalau mencukupi untuk daftar haji, daftar karena usiamu ini sekarang rata-rata kan 20 anggaplah gitu. Tambah 30 songo, tambah 40 itu sudah, wis mbah-mbah. Nah, sehingga ketika itu kamu lakukan gitu, maka masih ada usia maka alhamdulillah. Tapi nek kamu nanti nunggu suge, kamu sugemu nanti umur 50 tambah 30, tambah 40, ketemunya 90 gitu. Itu susah. Aku mau langsung yang berangkat mas, ya nggak apa-apa. Kalau emang punya dananya nggak apa-apa. Maka yang terbaik itu kalau menurut saya ya, daftar dulu yang paling rendah, nanti ada duit daftar lagi di atasnya, ada duit daftar lagi di atasnya gitu. Maka kita harus ingat bahwasanya hari terbaik pada siang harinya yaitu hari Arafah. Maka sini risalahnya adalah risalah 25 faedah di Yaumi Arafah karya Syekh Muhammad Shalih Al Munajjid. Semoga upaya ini menjadi ladang amal jariah yang baik. Ya. Kita mulai ya, pendahuluan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi pendahuluannya penterjemah dan pendahuluannya ulamanya lebih panjang penterjemahnya. Dia langsung to the point, segala puji milik Allah, salawat salam senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW. Berikut ini adalah risalah himpunan faedah ringkas seputar Arafah dan semoga risalah ini bermanfaat. Soleh Al-Munajjid.